Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Puji Astuti, SPD MSc selaku dosen pengampu pada mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika yang telah memberikan saya arahan serta bimbingan dalam penyusunan artikel yang telah saya buat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel literatur review yang berjudul Pemanfaatan e-learning sebagai media pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Namun sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sela Diniati dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Maritim Raja Ali Haji. Adapun pokok bahasan dalam presentasi kali ini yaitu pendahuluan, pembahasan, serta kesimpulan. Langsung saja pada bagian pendahuluan, peneliti dalam menulis artikel ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yaitu saat ini seluruh dunia termasuk negara kita Indonesia sedang marak-maraknya dilanda oleh sebuah virus corona. Penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 ini merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 ini dapat menyebabkan berbagai macam penyakit mulai dari gejala yang ringan bahkan sampai gejala yang berat. Gejala yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini biasanya seperti pilek, badan pegal-pegal, demam, dan penyakit serius lainnya seperti MERS dan SARS. Dengan munculnya virus COVID-19 yang menyerang seluruh dunia, termasuk negara kita Indonesia ini, dapat menyebabkan banyak sekali dampak pada aspek politik, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan, serta pendidikan. Dalam dunia pendidikan, COVID-19 memberikan dampak yang sangat banyak, seperti banyaknya sekolah di dunia ditutup untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Beberapa negara telah menutup sekolah dan menyebabkan setidaknya 290,5 juta peserta didik di seluruh dunia menjadi terganggu aktivitas belajarnya karena sekolah ditutup oleh pemerintah. Pada tanggal 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa proses belajar dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa. Belajar di rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. Sejalan dengan hal tersebut, maka penggunaan e-learning sebagai media pembelajaran sangat dibutuhkan dalam kondisi saat ini. Perkembangan pembelajaran yang ada saat ini telah mengarah pada pembelajaran e-learning dengan menggunakan teknologi canggih berupa komputer, laptop, ataupun smartphone. Teknologi mampu memisahkan jarak saat pembelajaran tidak dapat dilakukan antara guru dan siswa, dan hal itu bukanlah suatu penghalang dalam terjadinya proses pembelajaran. Hal itu adalah pendapat dari Muti dan Puji Astuti pada tahun 2020. E-learning merupakan salah satu bentuk dari pemanfaatan teknologi untuk pengalaman belajar. Banyak kemudahan yang didapatkan dari penggunaan e-learning. E-learning sebagai media pembelajaran, salah satunya yaitu dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Walaupun pembelajaran dilakukan secara daring atau secara jarak jauh, namun proses belajar diharapkan tetap efektif dan efisien. Proses belajar mengajar dapat dikatakan efektif dan efisien apabila media-media pembelajaran digunakan mendukung dan menunjang. Penyediaan media yang dinamis, kondusif, dan dialogis merupakan hal yang sangat diperlukan bagi pengembangan potensi peserta didik. Dengan digunakannya sejumlah media atau sarana dan prasarana yang mendukung dan menunjang suatu pembelajaran, maka proses interaksi antara peserta didik dan juga pendidik akan lebih optimal dan potensi peserta didik akan berkembang. Menurut Arsyad, pada tahun 2019,
mengartikan bahwa media pembelajaran adalah perantara untuk membantu komunikasi pendidik dan peserta didik dalam menyampaikan pembelajaran. Dan pendapat dari Lutfiah dan Sulisawati pada tahun 2019 mengatakan bahwa pada era teknologi terdapat media yang mewakili pembelajaran tanpa tatap muka langsung antar siswa dan guru. Dengan adanya media pembelajaran yang menarik dan efektif dalam e-learning, diharapkan siswa memahami materi dengan penuh dan meningkatkan motivasi dalam belajar. Selanjutnya kita masuk pada bagian pembahasan. Pengertian e-learning menurut Hanum tahun 2013, e-learning merupakan salah satu bentuk model pembelajaran yang difasilitasi dan didukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa ahli mencoba menguraikan pengertian e-learning menurut versinya masing-masing. Di antaranya yaitu yang pertama menurut Jaya Kumar Cekoran pada tahun 2002 mengatakan bahwa e-learning merupakan sembarang pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik atau LAN, WAN atau internet yang menyampaikan isi pembelajaran, interaksi atau bimbingan. Sedangkan Dong pada tahun 2002 mengatakan bahwa e-learning sebagai kegiatan pembelajaran askronus melalui perangkat elektronik komputer yang memperoleh bahan pengajar sesuai dengan kebutuhannya. Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan pengertian e-learning yaitu suatu konsep pendidikan atau sistem yang memanfaatkan teknologi informasi untuk proses belajar mengajar yang membuat proses belajar mengajar lebih bermakna. Selanjutnya ada kelebihan dari e-learning. Setiap metode pembelajaran pasti memiliki kelebihan maupun kekurangan. Seperti halnya e-learning yang tentunya memiliki kelebihan dan juga memiliki kekurangan. Menurut Febianti pada tahun 2020, kelebihan e-learning antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada fasilitas e-moderati yang tersedia. Maksudnya antara pendidik dan peserta didik dapat berkomunikasi secara lebih mudah melalui fasilitas internet yang tersedia secara reguler dan kegiatan komunikasi dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dan tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Astuti pada tahun 2019 yang menyatakan fleksibilitas waktu kuliah menggunakan e-learning lebih baik daripada waktu kuliah menggunakan metode konvensional atau tatap muka. Yang kedua, pendidik dan peserta didik dapat memanfaatkan dan menggunakan bahan ajar atau petunjuk belajar yang terjadwal dan juga terstruktur melalui internet, sehingga pendidik dan peserta didik dapat saling menilai seberapa jauh bahan ajar yang telah maupun yang akan dipelajari. Yang ketiga, peserta didik dapat mengulangi pelajaran setiap saat dan di mana saja, serta memudahkan peserta didik menyimpan bahan ajar. Hal ini sesuai dengan pendapat Nova pada tahun 2019 yang berpendapat bahwa pembelajaran menggunakan e-learning dapat mempermudah dan menambah waktu interaksi antara peserta didik dengan bahan ajar, serta dapat memudahkan penyempurnaan dan penyimpanan bahan ajar, dikarenakan materi yang disajikan berbentuk soft file sehingga mempermudah peserta didik untuk mengakses bahan ajar kapan saja dan di mana saja. Yang keempat, peserta didik dapat mencari informasi tambahan yang berkaitan dengan bahan pelajaran menggunakan akses internet. Selanjutnya ada kekurangan dari e-learning. Meskipun memiliki banyak kelebihan, e-learning juga tak lepas dari kekurangan. Menurut Vidya pada tahun 2008 ada beberapa kekurangan e-learning, yaitu yang pertama, mahasiswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. Yang kedua, internet tidak tersedia di semua tempat. Yang ketiga, kurangnya personil dalam hal penguasaan bahasa pemrograman komputer dan kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya, mendorong adanya aspek bisnis atau komersial. Hal ini sesuai berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Astuti pada tahun 2019
yang menyatakan bahwa dari segi kemudahan memahami materi, e-learning dianggap lebih sulit dalam penyampaian materi daripada metode tatap muka atau konvensional. Selain itu, ditinjau dari segi pengumpulan tugas, e-learning sementara itu kemudahan interaksi dengan pendidik pada media e-learning masih kurang baik jika dibandingkan dengan metode tatap muka atau konvensional. Hal ini mengartikan bahwa kita sebagai pengguna e-learning untuk sebisa mungkin memanfaatkan kelebihan yang ada dan lebih selektif dalam penggunaannya. Selanjutnya ada e-learning sebagai media pembelajaran. Melalui e-learning kita dapat menggali sendiri informasi atau mencari materi pembelajaran sehingga peserta didik akan memiliki kekayaan informasi. Selain itu, peserta didik juga dapat berdiskusi secara online melalui pesan suara ataupun tulisan. Dengan demikian, jelas bahwa keaktifan peserta didik dalam e-learning menjadi penentu hasil belajar yang baik. Setidaknya ada 3 fungsi e-learning yang sangat penting bagi kegiatan belajar mengajar, yaitu yang pertama sebagai suplemen atau tambahan, kedua sebagai komplement atau pelengkap, dan yang ketiga sebagai substitusi atau pengganti. E-learning sebagai pengganti diterapkan di beberapa perguruan tinggi di negara-negara maju dengan tujuan untuk mempermudah peserta didik mengelola kegiatan pembelajaran sehingga peserta didik dapat menyesuaikan waktu dan aktivitas lainnya dengan kegiatan pembelajaran. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Akmarina pada tahun 2021 yang menyatakan pernyataan yang pertama tentang pembelajaran daring sangat membantu dalam menggantikan pembelajaran secara konvensional di masa pandemi COVID-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 54 responden, 7 responden menjawab sangat setuju, 23 responden menjawab setuju, 13 responden menjawab tidak setuju, dan 11 responden menjawab sangat tidak setuju. Yang kedua, ada manfaat e-learning bagi dunia pendidikan. Menurut Elias, pada tahun 2019, ada beberapa manfaat e-learning bagi pendidikan di dunia pendidikan. Secara umum, yang pertama ada fleksibilitas. Dikatakan fleksibilitas karena jika pembelajaran secara konvensional atau tatap muka mengharuskan pendidik dan peserta didik hadir dalam kelas dan jam-jam tertentu, maka pembelajaran e-learning memberikan fleksibilitas yang tidak mengharuskan peserta didik dan pendidik untuk hadir di tempat yang sama dan di jam-jam tertentu. Selanjutnya ada independent learning. Selain fleksibilitas, e-learning juga memberikan kesempatan bagi peserta didik atau pembelajar untuk menentukan kapan akan memulai pembelajaran dan kapan ia akan menyelesaikan pembelajaran. Dan peserta didik dapat mengulang-ulang atau mereview materi yang dia anggap kurang ia kuasai. Banyak orang yang merasa cara belajar independen seperti ini lebih efektif daripada cara belajar lainnya yang memaksa untuk belajar dengan urutan yang telah ditetapkan. Hal itu termasuk pendapat dari Elias pada tahun 2018. Selanjutnya, biaya dengan pembelajaran e-learning banyak biaya yang dapat dihemat. Contohnya biaya transportasi ke tempat belajar, biaya administrasi pengelolaan, serta penyediaan sarana dan fasilitas fisik untuk belajar, contohnya penyediaan kursi, meja, papan tulis, dan lain-lain. Selanjutnya, fleksibilitas kecepatan pembelajaran, standarisasi pengajaran, efektivitas pengajaran, kecepatan distribusi. E-learning dapat dengan cepat dijangkau oleh segala penjuru. Tim desain hanya perlu menyiapkan bahan ajar dan menginstal hasilnya di server pusat e-learning. Selain itu, jika bahan ajar pembelajaran konvensional berbentuk media cetak, maka bahan ajar e-learning berbentuk software. Hal ini sangat bermanfaat dikarenakan bahan-bahan ajar cetak kerap kali menimbulkan permasalahan bagi peserta didik yang sering lalai. Misalnya, bahan ajar yang hilang akan menyulitkan proses pembelajaran. Terkait hal ini, Francisca pada tahun 2017 juga sependapat dengan menyatakan, selain itu penggunaan media pembelajaran tersebut pada nyatanya menimbulkan rasa malas dan bosan pada peserta didik.
sehingga minat peserta didik pada mata pelajaran ini berkurang. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya peserta didik yang tidak fokus pada kegiatan pembelajaran. Akibat dari permasalahan tersebut, maka tingkat presentase ketuntasan hasil belajar peserta didik menjadi rendah. Selanjutnya, ketersediaan on demand. E-learning dapat diakses sewaktu-waktu sesuai dengan kemauan dan permintaan dari penggunanya. Lalu, otomatisasi proses administrasi. Hasil penelitian dari Somantri pada tahun 2019 menyatakan bahwa media pembelajaran e-learning memiliki pengaruh besar terhadap proses belajar mengajar yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik di kelas. Dapat dikatakan e-learning mempunyai banyak manfaat yang bisa diterapkan pada proses pembelajaran di sekolah. Dengan adanya pembelajaran e-learning merupakan suatu teknik atau cara untuk membangun kenyamanan peserta didik dalam belajar jika materi ditampilkan dengan menarik. Berdasarkan uraian di atas, Swastika tahun 2018 juga menuliskan harapannya terkait penerapan e-learning, yaitu pendidik dan peserta didik wajib menggunakan serta memanfaatkan e-learning sebagai sarana untuk sharing informasi terkait materi pembelajaran, tugas, kuis, maupun forum diskusi lainnya. Salah satu tujuan dari penerapan e-learning dalam proses pembelajaran agar meningkatkan motivasi belajar peserta didik sehingga presentasi belajar akan semakin meningkat. Diharapkan juga bagi peserta didik untuk lebih tertarik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada penerapan aplikasi e-learning di sekolah. Dengan dihadapkannya kita pada sebuah kondisi di mana terhambatnya aktivitas kita sehari-hari yang tidak dapat berjalan dengan biasanya atau dengan normal, maka mengakibatkan pembelajaran dialihkan yang awalnya dari secara konvensional kini menjadi secara daring atau jarak jauh. Dengan kondisi seperti ini, peran e-learning sangat penting untuk membantu pendidik dalam menyampaikan materi atau bahan ajar. Berikut adalah hasil dari penelitian penerapan aplikasi e-learning di sekolah. Yang pertama, penggunaan Google Classroom. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rozi pada tahun 2021 menyatakan peserta didik diberikan penjelasan mengenai teknis pemakaian praktis dari aplikasi Google Classroom dan dimotivasi dengan diberikan penjelasan keuntungan menggunakan aplikasi Google Classroom tersebut sebagai aplikasi pendukung pembelajaran. Dengan penggunaan media aplikasi Google Classroom sebagai media pendukung pembelajaran, peserta didik akan mendapatkan banyak sekali manfaat dan kemudahan baik dari segi akses maupun proses pembelajaran itu sendiri. Peserta didik akan sangat dipermudah karena dapat mengakses materi di mana saja dan kapan saja, hanya dengan menggunakan HP atau laptop. Yang kedua, penggunaan Zoom, Meeting Cloud. Menurut Syafri pada tahun 2020, penerapan aplikasi Zoom cukup baik untuk mengatasi permasalahan pendidikan saat ini. Sesuai dengan hasil penelitian yang ia lakukan, dengan menyatakan berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi, maka dapat didapatkan penulis memahami bahwa penerapan e-learning melalui aplikasi Zoom ternyata cukup baik dalam mengatasi permasalahan pendidikan saat ini, dikarenakan dengan menggunakan aplikasi Zoom, pembelajaran tatap muka serta penyampaian materi dan juga interaksi secara langsung dan dapat dilaksanakan. Selain itu, penerapan e-learning melalui aplikasi Zoom dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik di masa pandemi COVID-19 ini. Lalu penggunaan Moodle. Berdasarkan hasil penelitian dari Marliani tahun 2020, pembelajaran PJB2L dengan model memiliki hasil ketuntasan yang baik secara klasikal maupun secara individual, lebih dari pembelajaran yang sebelumnya. Sehingga rata-rata kemampuan komunikasi matematis mengalami peningkatan dan lebih baik daripada sebelumnya.
Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran PJB2L dengan Moodle dapat dikatakan efektif pada kemampuan komunikasi matematis. Setiap kategori kualitas yang terpenuhi dengan baik menunjukkan bahwa pembelajaran PJB2L dengan Moodle pada kemampuan berkomunikasi matematis berkualitas baik, sehingga Moodle dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pembelajaran matematika. Selanjutnya, penggunaan Edmodo. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh riset pada tahun 2018, persentase ketuntasan hasil belajar kimia peserta didik setelah diterapkannya media Edmodo sebesar 96% peserta didik tuntas, atau sebanyak 24 peserta didik dan 4% peserta didik tidak tuntas. Berdasarkan hasil post-test tersebut menunjukkan bahwa rata-rata peserta didik dapat mengerjakan soal uraian sebanyak 4-5 nomor dari total keseluruhan nomor, yaitu 5 soal. Yang terakhir ada penggunaan Cevima Edlink. Dari hasil penelitian Wibowo pada tahun 2020, aplikasi Cevima Edlink dapat dijadikan sebagai media pembelajaran dan sangat direkomendasikan sesuai pernyataannya, yaitu hasil evaluasi untuk media Cevima Edlink yang ditelaah menggunakan teori Section dan Keppel, bahwa media Cevima Edlink ini sangat direkomendasikan dijadikan sebuah media pembelajaran elektronik pada pembelajaran bahasa Indonesia, karena di dalamnya terdapat fitur-fitur yang mendukung dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Selain itu, media Cevima Edlink juga dapat memberikan materi. Media tersebut juga dapat berinteraksi secara jarak jauh melalui sebuah diskusi percakapan via tertulis maupun via video. Selanjutnya, bagian kesimpulan. E-learning merupakan salah satu bentuk model pembelajaran yang difasilitasi dan didukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. E-learning memiliki kelebihan serta kekurangan. Kelebihan e-learning antara lain: 1. Fasilitas e-moderating tersedia. 2. Pendidik dan peserta didik dapat memanfaatkan dan menggunakan bahan ajar atau petunjuk belajar yang telah terjadwal dan terstruktur melalui internet. 3. Peserta didik dapat mengulangi pelajaran dimanapun dan kapanpun untuk memudahkan peserta didik menyimpan bahan ajar. Yang keempat, peserta didik dapat mencari informasi tambahan yang berkaitan dengan bahan pelajaran menggunakan akses internet. Sedangkan kekurangan e-learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. 2. Internet tidak tersedia di semua tempat. Yang ketiga, kurangnya personil dalam penguasaan bahasa pemrograman komputer. 4. Kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya, mendorong adanya aspek bisnis atau komersial. E-learning sebagai media pembelajaran memiliki 3 fungsi penting, yaitu yang pertama sebagai suplemen, yang kedua sebagai komplement, dan yang ketiga sebagai substitusi. Adapun manfaat e-learning bagi dunia pendidikan, yang pertama fleksibilitas, 2 independent learning, 3 biaya, 4 fleksibilitas kecepatan pembelajaran, 5 standarisasi pengajaran, 6 efektivitas pengajaran, 7 kecepatan distribusi, 8 ketersediaan on demand, dan yang terakhir otomatisasi proses administrasi. Hasil dari penelitian terkait penerapan aplikasi e-learning di sekolah antara lain aplikasi Google Classroom, Zoom Meeting Cloud, Edmodo, dan Cevima Edlink. Baiklah, segitu saja presentasi yang dapat saya paparkan pada hari ini. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.